Salam. Selamat memasuki Jumat Agung, dan sekaligus nanti kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Tapi ada yang spesial hari ini. Kita akan menyambut seorang bayi yang baru pertama kali dibawa di gereja, yaitu anak dari Egi dan Linda, bernama Enji, ya, Miguel Javier. Mana anaknya? Boleh? Oh, langsung lagi tidur ya. Kita beri aplaus ya. Selamat datang. Selamat datang buat anak Miguel Javier Mosaku. Tuhan berkati anak ini dan juga orang tuanya, bahkan juga dengan omnya Leo. Saudara-saudara, tema hari ini ialah kita ditebus dengan harga yang mahal. Pertanyaannya ialah, Kristus menebus apa yang ditebus? Ya, apa yang ditebus? Kalau Bapak Henry, apa yang ditebus? Dosa manusia. Kalau Pak Feris, apa yang ditebus? Ya, apa? Salah dan dosa. Kalau menurut Mamanya Luki, apa yang ditebus oleh Kristus? Ya, kesalahan dan dosa. Bapak Ibu, ya mungkin kita ada yang pernah menggadaikan emas, apakah cincin, atau kalau bukan emas, laptop atau handphone ya. Dalam kondisi tertentu kita perlu uang, di dompet nggak ada, lalu kita ke pegadaian. Nah, kita gadaikan 10 juta. Hanya ketika kita tebus 10 juta, mungkin ada bunganya dikit, barulah kita ambil emas itu, atau laptop itu, atau handphone itu. Nah, saya harus luruskan pandangan kita. Sekarang Yesus menebus dosa kita, betul? Dosa yang ditebus, yang mau diambil, sementara dosa itu yang dibenci, yang dilaknat oleh Yesus. Ya, jadi banyak orang kalau ditanya apa yang ditebus, dosa dan kesalahan kita. Yesus mau menyelamatkan kita, yang diselamatkan dosa, yang diselamatkan adalah kesalahan. Keliru, ya. Bukan dosa yang ditebus, kita yang ditebus dari dosa. Karena itu dia harus mati untuk merebut kita dari dosa. Jadi bukan dosa yang ditebus ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan itu, bukan dosa yang ditebus, tapi diri kita yang dikasihi oleh Allah, itulah yang ditebus. Karena Yesus datang, lalu kemudian menempuh jalan penderitaan. Saudara-saudara, memang harga yang ditempuh itu mahal. Dikatakan tadi pada episode kematian Yesus, dia sudah disalib, lalu dikatakan bahwa di situ ada bekas asam, anggur asam. Lalu kemudian tentara atau prajurit Romawi mengambil bunga karat, mencelupkannya ke anggur asam itu, meletakkannya di hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Artinya menyodorkannya lewat kayu itu atau bambu itu ke mulut Yesus. Ya, jadi saudara-saudara, saat itu memang Yesus dalam keadaan haus. Dia berkata, aku haus. Setelah dia diunjukkan asam, ya, air anggur asam atau air asam di mulutnya, dia mengatakan sudah selesai. Nah, saya uraikan bahwa ketika itu orang-orang sedang mempersiapkan hari Sabat, hari Paskah. Hari Paskah itu jatuh pada hari Sabat mereka, dan kemudian hari Paskah itu jatuh pada hari ketiga setelah Sabat, setelah hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, dan karenanya orang-orang Yahudi meminta permisi kepada penguasa setempat, kami akan mengundurkan dia sebab besok itu hari raya Kudus, tidak boleh ada pemakaman, dan diizinkan. Lalu kemudian cara untuk memastikan bahwa dia harus benar-benar mati, yang pertama dipatahkan kakinya. Bukan cuma dipatahkan kakinya, lambungnya ditombak sehingga keluarlah darah dan air karena orangnya sudah mati. Pertanyaan saya adalah, mengapa kematian ini begitu unik? Mengapa kematian
kematian ini harus dirayakan? Yang pertama, karena kematian ini tentang kematian seorang juru selamat. Bukan guru selamat, bukan pengajar keselamatan, tapi pelaku yang kemudian menunjukkan kepada dunia tentang jalan itu, jalan keselamatan itu. Mengapa dia begitu unik? Karena kematiannya adalah kematian penggenapan. Jadi kalau nanti kita mati, kematian kita bukan kematian penggenapan, tapi Yesus menggenapi kematian dari apa yang dinubuatkan para nabi. Aku haus, itu adalah nubuatan. Dia akan berkata, sudah selesai. Itu adalah nubuatan kitab suci. Dan yang berikut adalah kematiannya tanpa kakinya dipatahkan. Itu adalah nubuatan daripada kitab suci. Apalagi dia bangkit pada hari yang ketiga, itu adalah nubuatan. Jadi saudara-saudara, kematiannya berbeda dengan kita, karena kematian ini adalah kematian dari Sang Juru Selamat yang kemudian memenuhi semua nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Allah lewat Nabi. Kalau kematian kita kematian biasa, maupun kita orang hebat, karena di beberapa kampung ada orang-orang tertentu yang tahu waktu kematiannya. Dia misalnya sudah mandi, dia mengumpulkan anak-anaknya, lalu dia bilang, ya Qurannya udah mulai, besok saya sudah mau pergi. Ada beberapa orang seperti itu, ya kan, sampai orang kemudian menganggap itu luar biasa. Tapi itu kematian biasa, bukan kematian penggenapan. Bahkan ada di Sumatera, orang tua ini sudah tua, lalu dia kumpulkan anak-anaknya. Dia kumpulkan setelah memberi petua-petua, lalu dia duduk mati. Itu menurut saya luar biasa ya. Tapi itu bukan kematian penggenapan. Sebab kematian penggenapan hanya terjadi pada diri Yesus, dan karena itu ketika dia mati, semua alam raya gelap gulita, terjadi gempa bumi yang dahsyat, tabir baik Allah yang tebal besar itu terbelah menjadi dua. Karena di situ ada makna visionernya, bahwa ke depan semua orang akan mengalami keselamatan. Tidak lagi harus ke bait suci Yerusalem. Semua sudah dibukakan. Mau kita ada di Poso, di Sumatera, di Nias, ataupun kita ada di Jakarta, anugerah keselamatan itu diperhadapkan langsung kepada kita. Tidak ada lagi bakas. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus adalah kematian yang sangat-sangat mahal. Untuk apa? Untuk menebus kita. Jadi ingat baik-baik, kita sudah ditebus. Yang tertinggi dari hidup ini adalah apa? Ya, kalau Devi, yang tertinggi dari hidup ini adalah apa? Yang salah ya, saya sedangkan dulu ya. Devi, yang tertinggi dalam hidup kita ini apa? Yang paling akhir dari hidup kita ini apa? Ya, yang paling tinggi dari kehidupan ini, yang paling akhir dari kehidupan ini, ya, iman. Yang paling akhir dari hidup ini adalah iman. Kalau boleh tanya, misalnya yang paling akhir dan paling tinggi dari kematian ini apa? Dari kehidupan ini apa?